Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika. Kita bertemu kembali dalam matematika yang mudah dan sederhana. Kali ini kita akan mempelajari vektor. Pengertian vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Dulu di SMP kita sudah mengenal vektor, contohnya vektor kecepatan, vektor gaya, vektor medan magnet. Jadi kita hanya menyebut kecepatan, gaya, medan magnet. Kecepatan itu adalah besaran vektor karena setiap kita bicara kecepatan, maka pasti kecepatan itu memiliki besar dan memiliki arah. Besarnya kecepatan itu ya seberapa cepat benda itu bergerak. Kemudian kalau arah ya kemana benda itu bergerak, ke arah mana benda itu bergerak. Gaya juga begitu, gaya itu juga vektor. Karena berbicara tentang gaya, misalnya gaya dorong saja, seberapa besar, seberapa kuat gaya dorong itu tidak lain adalah besar vektor. Kemudian arah itu ya kemana dorongan kita itu. Nah, seperti itu. Nah, vektor, nanti secara matematis, vektor akan dinyatakan dengan huruf kecil yang diberi tanda panah di atasnya. Misalnya kita menuliskannya U, kemudian tanda panah kecil di atasnya. Demikian juga V, A, B, dan seterusnya. Nah, kemudian secara geometris, secara gambar, vektor ditunjukkan dengan ruas garis berarah. Seperti ini, ruas garis berarah. Besar vektor ditunjukkan dengan panjang garis. Ini panjang garis, seberapa berapa senti atau berapa mili begitu. Arah vektor ditunjukkan dengan arah anak panah. Jadi gambaran untuk vektor ini, misalnya vektor U, panjang vektornya itu ditunjukkan dengan seberapa besar vektor ditunjukkan dengan panjang anak panah. Ini juga besar vektor ini A ini ditunjukkan dengan panjang anak panah. Sedangkan arah vektor ya arah anak panah itu, arah vektor arah anak panah itu. Dua vektor nanti akan dikatakan sama jika arahnya dan besarnya sama. Jika besar dan arahnya sama. Jadi vektor A dan vektor B itu sama. A dan B sama vektornya. Karena besarnya sama atau panjangnya sama, kemudian arahnya sama, sama-sama mengarah ke sana. Jadi ini kalau merupakan garis itu garis yang sejajar gitu. Nah, sedangkan dua vektor itu dikatakan berlawanan apabila besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Jika panjangnya sama, ya kalau ditunjukkan dengan anak panah ya, ditunjukkan dengan anak panah, panjangnya sama atau besarnya sama, kemudian arahnya berlawanan. Nah, vektor seperti ini dikatakan vektor yang berlawanan. Jadi kalau yang satu diberi nama A begitu, yang lainnya sama dengan minus A. Nah, dalam matematik, vektor itu juga dapat dinyatakan dengan menggunakan matrik kolom, seperti ini, matrik kolom, atau bisa juga dengan matrik baris, seperti ini. Nanti dalam buku-buku beberapa cara untuk menyatakan vektor itu bermacam-macam. Ada yang matrik barisnya itu menggunakan garis lengkung seperti ini juga ada. Jadi seperti titik ya, seperti itu. Tapi kita nanti akan menggunakan model yang seperti ini. Nah, gitu. Oke. A, B dalam matrik kolom. Apa makna A dan B di sini? A ini menyatakan panjang komponen horizontal, sedangkan B menyatakan panjang komponen vertikal. Jadi setiap vektor itu punya komponen panjang horizontal dan punya komponen panjang vertikal. Contoh vektor-vektor seperti ini. Dia pasti punya komponen yang horizontal seperti ini dan juga punya komponen yang vertikal seperti ini. Nah, inilah yang kita maksud dengan komponen-komponen itu. Oke, kita sudah mengenal ini tadi. Nah, sekarang komponen yang horizontal itu ada yang ke kanan diberi nilai plus, ada yang ke kiri diberi nilai min. Seperti halnya dalam koordinat kartesius. Kalau ke kanan nilainya plus, kalau ke kiri nilainya min. Demikian juga kalau yang ke atas, berarti sejajar sumbu Y ini diberi tanda plus, kalau yang ke bawah diberi tanda minus. Oke, sekarang coba kita lihat ada beberapa vektor ini. Ya, kita beri nama masing-masing, ada U, ada V, ada W, ada A, ada B, ada C. Nah, kita sekarang akan menyatakan vektor-vektor ruas garis ini ke dalam bentuk matrik kolom. Bagaimana tekniknya? Nah, coba kita sekarang akan melihat untuk matrik yang ini dulu, matrik U. Pada matrik U itu,
ada komponen horizontal, komponen mendatar. Kalau kita lihat, kita mulai dari titik pangkal vektor ini, maka mendatarnya itu ada 4 satuan. Jadi ini plus 4. Sedangkan yang horizontal ada 1, 2, 3. Juga plus 3. Kenapa plus? Tadi ke kanan adalah plus, ke atas adalah plus. Kalau begitu, kita menuliskannya adalah U itu 4, 3. Ya, 4, 3. Dengan cara yang sama, kita bisa menuliskan V itu menjadi min 1, min 5. Kenapa begitu? Karena kalau dari sini, dia mendatarnya itu ke kiri dulu, sebanyak 1 satuan. Kalau ke kiri itu minus, berarti ini ditulis minus. Sedangkan ke bawahnya itu sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Sebanyak 5, tapi ke bawah. Ke bawah itu juga minus. Nah, berarti ini nilainya minus 1, minus 5. Nah, bagaimana sekarang kalau yang W ini? W ini dia hanya punya komponen mendatar tok. 1, 2, 3. Ke kiri 3, berarti nanti minus 3. Sedangkan dia tidak punya komponen ke atas atau ke bawah. Jadi kalau begitu, komponen vertikalnya itu tidak ada, alias 0. Berarti kita menuliskannya seperti ini. Sekarang kita punya vektor dalam matrik kolom, kita akan menuliskan dalam bentuk garis berarah. Bagaimana ini? Nah, misalnya saja, agar mudahnya kita berikan titik pangkalnya di sini ya. Di sini, di sini. Ini untuk U, ini untuk V, ini untuk W, gitu aja. Nah, U misalnya, min 2, 7. Berarti ini ke kiri 2 satuan, ke atas 7 satuan. Maka bagaimana ini? Nah, berarti ke kiri 2 satuan, ke kiri 2 satuan, ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai di sini. Begitu. Sehingga kalau dibikin garis adalah, nah seperti ini. Nah, sedangkan yang V, ya, 0, 4. Jadi, horizontalnya 0, berarti dia tidak ke kanan dan tidak ke kiri dia, hanya vertikal saja ke atas. Sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi gambarnya seperti ini. Inilah P. Kalau yang B ini, 1 ini berarti ke kanan 1, kemudian ke bawah min 5. Ke bawah 5. Ya. Jadi ke kanan 1 begini, kemudian ke bawah itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita gambar seperti ini. Nah, inilah W. Nah, demikian sahabat matematika cara menggambar vektor ya. Dan hubungannya dengan vektor dalam bentuk matrik kolom. Jadi kita sudah belajar vektor dalam bentuk ruas garis, dalam bentuk matrik kolom. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.